Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, cek sound, cek sound. Cek sound. Halo, Assalamualaikum. Ada orang ini. Good evening, Mbak Sumarni. Ini yang lainnya pada kemana ya? Biasa yang ngatain kelas kayak kuburan. Mana orangnya ini? Ya, pada sibuk ya. Oke, Mbak Marni sendirian berarti nih. Gimana kabarnya Mbak Marni? Mbak Marni paling rajin ini datangnya. Ya, oke. Ya, kalau Mbak Marni itu sekarang kerjanya di mana? Tinggalnya? Atau masih dengan majikan lama? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak, saya sehat. Di Yunlin ya? Oh, sudah pindah di Yunlin. Oke. Yunlin itu distriknya Hubei. Hubei bukan? Oh iya, oke. Yunlin, Hubei. Ya, saya juga pernah ke Yunlin. Ke Yunlin, daerah Toliu. Ya, ada stasiun keretanya itu Toliu kan? Doliu. Doliu. Ya, Doliu.
Duku. Oke. Berapa lama itu perjalanan dari Tauliu, Mbak? Dari stasiun Tauliu itu. Oh, 1 jam. Ya. Saya pernah ke Yunlin, Universitas Yunlinnya. Mbak tahu Universitas Yunlinnya? Atau Universitas Formosa? Oh ya, oke. Jadi banyak tutor paket C, paket C dan paket B juga tinggalnya di sana di Yunlin atau di Hue. Ya, tinggalnya di apa sekolahnya di Yunlin dan di National Formosa University. Iya, betul. Mbak Tika. Ya, Mbak Tika itu di Formosa University. Mas, iya. Maksudnya kontestan gimana itu? Kontestan Mistika maksudnya gimana, Pak? Aku nggak ngerti malah. Oh, pantesan, bukan kontestan. Iya, baik. Udah lama, Mbak, tinggal di sana? Ganti majikan. Aduh, ini ngilang lagi ya, Mbak Sumarni yang hanya satu-satunya murid malam ini. Ada gangguan sinyal ternyata. Oke, baik kita tunggu saja yang lainnya. Lihat Facebook dulu. Ya, Mbak, ini belum pada datang ya. Kita mulai saja kali ya. Ya, teman-teman yang lainnya nonton via video rekaman atau bagaimana? Saya cuma 1 orang yang hadir. Nggak maksimal jadinya ya.
Kita tunggu 5 menit lagi ya, Mbak Marni. Kalau lebih dari 30 menit belum hadir, kita bubarkan saja kelasnya ya.
Ya, halo. Saya standby dari tadi di sini ya. Selamat malam, Mbak Mei, Mbak Meipua, dan Mbak Marni, dan Mbak Marni. Coba cek sound, cek sound, cek sound. Halo, cek 1 2 3, cek 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Can you hear me? Halo Mbak Meifuza, bisa dengar suara saya? Ya, Waalaikumsalam Mbak Meifuza. Oke, saya mulai saja bahas bahas PR aja kali ya. PR sudah dikerjakan. Oh, bagus. Mbak Marni ini semangat sekali ya. Baik. Oke, nomor A. Put the correct of form of the verb to be, was, and were in the past tense in the following sentences. So, Judy, blah blah blah, sick yesterday. Jadi jawabannya apa? Jadi kita itu disuruh mengisi menggunakan was atau were. Nah, hanya dua ini pilihannya, was atau were. Oke, nomor 1. Jadi, bla bla bla, sick yesterday was. Oke, betul. Karena was itu asalnya katanya dari am atau is presentnya. Ya. Jadi Judy is sick. Judy sick. Ya. Artinya Judy sakit kemarin. Kemarin Judy sakit. Yesterday Judy was sick. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Nomor 2. We bla 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 in the same class last year. Apa jawabannya, Mbak? Nomor 2. Apa jawabannya? Oke, were. Were.
Oke, kenapa were? Kenapa Mbak Marni? Kenapa jawabannya were? Kenapa bukan was? Tahu Mbak Marni kenapa pakai was? Pakai were? Kenapa bukan was? Ya, good evening Mbak Khairia. Oke, karena tahun lalu, ya semuanya lalu. Tapi kenapa bukan was? Karena lebih dari satu ya, Mbak Mefiza ya. Jadi we itu adalah plural atau jamak, subjek yang jamak atau lebih dari satu, sehingga jawabannya pun itu harus sesuai, yaitu were. Were itu menunjukkan lebih dari satu. Oke. Baik, lanjutkan nomor 3. Nomor 3 apa Mbak? Was. Oke, karena singular ya. Oke, good. Oke, I was tired after a long day at work. Oke, good. Nomor 4. The weather Suara Bapak kok ada di luar kamar aku? Hmm? Menggaung. Oh, sebentar ya, saya cek ya. Kualitas suaranya saya cek. Sebentar Mbak, saya cek kualitasnya. Halo, jelas nggak sekarang? Cek, cek, 1, 2, 3, cek, cek. Oke, baik. Oke, nomor 4 sekarang kalau jelas. Nomor 4.
The weather, bla bla bla, beautiful yesterday. Nomor 4 apa jawabannya? Was. Kata siapa? Weather itu singular. Weather itu singular atau plural? Weather. Cuaca. Ya, singular. Jadi, jawabannya was. Kalau dia singular, berarti jawabannya was. Lari-lari aja. Oke, sekarang nggak lari-lari kan, Pak? Oke, lanjutkan nomor 5. Udah? Udah, Mbak Marni? Sudah bagus? Oke. Baik, nomor 5 sekarang. Last semester, my teachers, bla bla bla, very good. Oke, good, Mbak Khairia. Teachers itu plural ya. Jadi menggunakan were. My teachers were very good. Oke. Ya, more than one. Nomor 6. The children hungry after so much exercise. Ayo, apa? Yakin? Yakin, was. Nah, Pak Marni, kenapa menggunakan were? Ayo, ke atas. Boleh, saya ke atasin ya. Ya. Children, more than one. Ini nggak ada yang bener nih monitornya ini. Kadang saya ke atasin, kurang atas, terlalu bawah. Oke, nggak apa-apa. Pakai HP ya soalnya ya. Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Nanti saya ikutin aja deh. Kecuali Mbak Siti Hoiriah kayaknya pakai komputer. Sama Mbak Mei Hua. Ya, child. Jadi singular atau bentuk tunggal dari children adalah child. Jadi kalau children itu sudah merupakan bentuk jamak. Jadi jawabannya adalah were, ya. Oke, paham semuanya? Ya.
Mbak Marni yang benar, cuman alasannya nggak tahu Mbak Marni. Alasannya bentuk jamak Mbak Marni ya. Mbak Mei dan Mbak Maifuza dan Mbak Maihua ya. Ya itu. Jadi kita harus tahu bentuk tunggalnya apa dan bentuk jamaknya apa. Oke, number 7. Wind. The wind blah 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 very strong last night. The wind. Angin. Kenapa, Bos? Ya, wind itu singular, tapi apa ya? Uncountable. Ya. Jadi menggunakan was. Oke. Wind itu menggunakan was. Oke, number 8. Nomor 8 sekarang. She bla 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 very happy last week. Jawabannya adalah was. Ya. Yeah. Betul, was ya. Oke. Oke, nomor 9, number 9. They bla 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 nervous on the first day of school. They. They were, ya. They were. Oke. Good. Good job. Oke, lanjut nomor 10. Number 10. Luckily the windows blah 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 closed during the rainstorm. During the rainstorm. What is the answer? Apa jawabannya? Were. Because windows. Windows itu adalah bentuk jamak. Jadi jawabannya were. Oke, lanjut. Sekarang nomor 11. Number 11. We blah 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 very happy to get your letter last week. Were. Okay. We were rock you. Ya. Ada lagunya itu. Okay, the boys were lagi. Okay. The boys were. Wah, ini kalau ujiannya kayak gini gampang kali ya. Harusnya dapat 100. Benar nggak? Oke, sekarang bagian B. Section B. Put the correct negative form for the verb to be, was not, and were not in the following sentences. Ya, jadi
hanya meletakkan was not dan were not, wasn't or weren't, wasn't or weren't, we are not atau weren't, was not atau wasn't. Ya, halo guys, dengar suara saya? Was dan were itu artinya adalah ya. Sebenarnya tidak ada artinya, cuman dia pakai to be gitu ya. To be. To be itu aturannya setelah subjek ada to be. I am, she is, he is, they are, we are. Itu to be. There is, ada sebuah ya, there. There is an apple on the table. There is an apple on the table. Ada sebuah apel di atas meja. Nah, jadi is atau was atau were itu sebenarnya tidak mempunyai arti. Cuman dalam aturan tata bahasa Indonesia itu adalah harus diikuti setelah subjek ya. Ya, tidak mempunyai arti. Jadi yang perlu diingat adalah kapan digunakan untuk benda tunggal dan kapan untuk benda jamak. Itu yang penting dari to be ini. Tidak ada arti tapi penting dalam merangkai kalimat sehingga menjadi kalimat yang utuh. Sebelum itu kita harus memperhatikan subjeknya. Subjeknya itu adalah tunggal ataupun jamak. Kalau tunggal itu ada di present tense itu ada is, ada am, ada has. Nah, itu to be ya. Kemudian kalau di past tense itu ada was dan were, gitu aja. Oke, nanti penjelasannya itu sudah baku seperti itu, Mbak Marni. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bukan arti dari to be-nya itu sendiri, tapi aplikasi atau kedudukan atau penggunaannya di mana sih sebenarnya gitu ya. Oke, sekarang coba teman-teman sudah mengisi yang B ini kan? Sekarang coba latihannya. Bisa dengar suara saya? Halo? Jangan suaranya hilang dari tadi. Halo? Check sound. Ya. Oke, nomor 1. Apa nomor 1? Yang bagian B. Were not. Weren't. Ya, were not. Oke. Nomor 1 jawabannya were not. Atau diganti dengan weren't. Oke, nomor 2. He bla 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 hungry at supper time
because he ate big lunch. Wasn't, ya. Oke. Wasn't atau was not. Was not, wasn't. Ya, oke, nomor 3. Carol, bla bla bla, happy to see her boyfriend with another girl. Wasn't, ya. Carol itu tunggal. Oke, kemudian nomor 4, number 4. Bonnie, bla bla bla, at home last night when I called her. Bonnie ini cewek berarti. Apa? Bonnie was not. Oke, Bonnie tidak ada di rumahnya tadi malam ketika saya menelponnya, gitu ya. Tidak ada. Jadi was not atau were not ini tidak ada, tidak. Nah, were not, gitu ya. He wasn't hungry at supper time because he ate a big lunch. Tahu maksudnya supper time ini apa? Supper, ya. Supper. Supper time, ya. Makan malam. Dinner maksudnya. Oke. The teacher, bla bla bla, satisfied with the students' work. Students' work. Jadi guru itu sangat tidak senang, ya. Tidak puas. Guru tidak puas dengan pekerjaan siswanya, gitu. Nah, jadi the teacher, apa jawabannya? Was not. Ya, was not, ya. Oke. Beres. Nomor B beres. Sekarang nomor C. Bisa mengerjakannya nomor C? Complete the following sentences with wasn't or weren't. Was not or were not, ya. Contohnya gini, for example, I am at work today, but I wasn't here yesterday. Pakai yesterday, boleh, ya. Today dan yesterday, atau last week, atau last year, atau last night. Boleh, terserah. Silakan, Mbak Marni, Mbak Maifuza, dan Mbak Hoiriah. Silakan, Mbak. Ketik ya, ketik. Silakan diketik. Nomor 1 Mbak Marni, nomor 2 Mbak Maifuza, nomor 3 Mbak Siti Hoiriah. Silakan. Waduh, sudah beres nih, Pak, ya. Oke, bagus Mbak Marni. It was not or it wasn't cold yesterday. Okay, good.
Ayo, lagi. Nomor 2, Mbak Maifuza. Ayo, Mbak Maifuza. But wasn't sick yesterday. But she, ya, she wasn't sick yesterday. Ya, betul. Oke, sekarang nomor 3, Mbak Siti Khairia. They weren't here yesterday. Oke. They weren't here yesterday. Oke. Nomor 4 lagi, balik lagi ke Mbak Marni. Nomor 4, Mbak Maifuza. Nomor 5, Mbak Siti Khairiah. Nomor 6. Ayo. Kanan dikit, boleh. Set. Oke. Mbak Marni nomor 4, Mbak Maifuza nomor 5, Mbak Siti Khairiah nomor 6. Ayo, silakan. It wasn't good yesterday. Oh. The TV show is good today. But it wasn't good yesterday. Good. Error nih. Bentar. Sebentar ya. Baruan nih. Aduh, berantakan. Sebentar. Kok person 6 semua ini? Ini kan they were not here. It wasn't good yesterday. Oke. It wasn't good yesterday. Ya. Nggak apa-apa. Itu sudah mewakili TV show. The TV show. Baik, nomor 5. Silakan Mbak Siti Khairiah. Mbak Maifuza. Maksud saya Mbak Maifuza. Nomor 5. The apples are sweet today, but the apples weren't yesterday. Apa? Kita harus tahu dulu mana subjek dan mana to be dan mana keterangan ya, sweet. Adjektifnya. Apples ya, apples are sweet today, but gantinya apples itu apa? They were not
sweet tomorrow, yesterday gitu ya. Were. Kata gantinya they. Karena apple-nya juga bisa diganti kata bentuk jamaknya they. They weren't sweet. Ya gitu ya, Mbak Mehwa ya. Mbak Mehfuza maksudnya. Oke, sekarang Mbak Khairia, silakan. The class is interesting today, but it wasn't yesterday. It wasn't interesting. Interesting lagi ya, interesting ya. Ya. Oke, lagi nomor 7. Mbak Marni lagi. Silakan Mbak Marni. Mbak Marni nomor 7, Mbak Meifuza nomor 8, Mbak Khairia nomor 9 sekarang. Silakan Mbak. Silakan langsung aja Mbak Marni, Mbak Meifuza dan Mbak Khairia biar nanti saya langsung isikan. Ya, it's okay Mbak Khairia. It's okay, never mind. Mbak Mei Fuzanya mana ini jawabannya? Oke. Wah, mantap nih. Sudah diisi semua ya. But the boss is angry today, but he wasn't angry yesterday. Oke, Mbak Marni nomor sekarang Mbak Mefuza. The door is locked today. But it wasn't locked yesterday. Yeah, okay, good. It wasn't locked yesterday. Okay. The exercises are easy today. Ya, kata ganti subjek ya. Kata ganti subjeknya. Kata ganti orang atau pronoun. Kata ganti bendanya ya. Itu disebut lagi. Ayo, apa lagi? Tadi apa Mbak Hiria? They weren't easy yesterday. It weren't. Oke. Sudah dikoreksi ya. Oke. Oke, baik. Nomor 9 rampung. Gimana teman-teman? Halaman 1 atau lembar 1 kita sudah selesaikan. Kita menuju halaman 2.
Oke, bagaimana pendapat teman-teman setelah mengisi latihan past tense? Mudah bukan? Gimana? Bagaimana perasaannya? Mudah ya? Jadi tinggal diikuti saja pola kalimatnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Mbak? Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, kita lihat. Past tense of the verb to be. Yes, no questions. Practice making questions and giving short answer with the verb to be in the past tense. Contohnya, were you tired last night? Yes, I was. I was tired last night. Were you? You itu kamu, tapi kamu kalau begitu kamu jadi saya jadi was. Seperti itu. Bisa dikerjakan? Atau sudah dikerjakan ini? It wasn't cold outside yesterday. Jadi kalimat tanyanya ya. Buat kalimat tanyanya. Ada pertanyaan? Tugasnya? Latihannya? Oh, pantesan. Ya, Mbak Marni. Gimana, Mbak? Nomor 1, Mbak. Jadi di situ ada pernyataan dan kita buat pertanyaan. Contohnya seperti di atas. Were you tired last night? Yes, I was tired last night. Nah, ini juga gampang ya. Jadi si were atau was-nya itu pindah ke depan. Kemudian subjek. Kemudian verb. Ini loh, nomor 1 loh. Ini nomor 1. Ini contohnya. Kita lihat contohnya dulu loh ya. Kita belajar dari contohnya. Were itu menjadi was. I menjadi you karena ditanya kan. Tired. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak polanya, Mbak? Mbak Marni, Mbak Mei Fuza, Mbak Khoiria. Paham nggak polanya? Semuanya dalam bentuk past tense ya. Bukan dalam bentuk present.
soalnya nggak karuan. Oke, saya pelan-pelan saya ajarin ya. Coba bantu Mbak Feria, bantu Mbak Marninya. Nomor 1 gimana? Kan ada pernyataannya. Nomor 1. Pertanyaannya buat ya. Ini jawabannya. It wasn't cold outside yesterday. It-nya itu diganti. Biasanya kalau yang cold itu menyatakan apa? Weather ya. Jadi kita berbicara tentang weather. Subjeknya diganti weather. Jadi was ya, menggunakan was ya, Mbak Siti Feria menggunakan was. Was the weather cold outside yesterday? Nah, was the weather cold outside yesterday? It wasn't cold outside. It-nya itu ganti ke weather. It-nya ganti ke weather, the weather, ya. Was-nya itu pindah ke depan, cold-nya tetap, outside-nya tetap, yesterday-nya tetap. Pakai tanda tanya. Tergantung. Nggak usah pakai wasn't juga bisa. Jadi ini ada jawabannya Mbak Marni, Mbak Mehua, dan Mbak Khairiah ya. Jadi, was the weather cold outside yesterday? No, it wasn't. Nah, itu jawabannya. Jadi, apakah kemarin dingin udaranya? Tidak, it wasn't. Atau it wasn't cold outside yesterday. Seperti ini loh contohnya nih. Were you tired last night? Yes, I was. I was tired last night. Yes, I was tired last night. Atau seperti ini ya. Was the weather cold outside yesterday? Aduh. Saya lupa. Memperpanjang. Oke, baik. Kita perpanjang kelasnya. Saya lupa tadi memperpanjang waktunya ya. Sebentar.
Oke, baik. Lanjutkan. Tadi saya lupa perpanjang waktunya, sudah habis ya. Selamat malam, Mbak Angelina. Nah, ini Mbak Andini baru mulai, baru muncul ya. Mbak Andini, saya nggak tahu harus jam berapa masuk kelasnya, karena saya nggak tahu baru selesai kerjanya jam berapa. Baik, nanti saya buat polling ya nanti ya. Minggu depan kira-kira mulai kelasnya jam berapa? Kalau memang harus mulai jam 10, mulai deh jam 10. Tapi kalau terlalu malam juga nggak enak juga ya. Tuh kan kemalaman. Ya, saya nggak tahu soalnya. Constraint-nya kayak Mbak Lina, Mbak Monica itu ada yang tahu nggak kemana Mbak Andini? Oh iya, oke, nggak apa-apa. Mbak Lina, Mbak Monica, siapa lagi? Saya sampai lupa ini orang-orang. Ini Mbak Hairiah dan Mbak Mei Hua, Mei Fuzanya belum masuk lagi ya, Mbak Marni? Oh, Mbak Monik dilarang belajar sama majikannya. Lampunya harus sudah mati kalau nenek tidur. Waduh, gawat ya. Sayang sekali. Strugglingnya benar-benar dahsyat. Oke. Di rolling ya, sepertinya kayaknya di rolling ya. Baik. Oke, Mbak Marni, Mbak Andini. eh ya, majikannya beda-beda. Ya. Oke. Mbak Andini sudah ngerjain tugasnya yang ini? Oke, nggak apa-apa. Baik, saya bahas saja lagi ya. Oke, jadi ini kita membahas tentang membuat kalimat tapi bentuknya past tense, masa lalu. Contoh dalam ini misalkan, were you tired last night? Yes, I was tired last night. Oke, nomor 1 tadi sudah kita bahas. Berarti diletakkan di depan ya, was-nya, Mbak Marni ya. Mbak Andini, was itu diletakkan di depan. Was the weather cold outside yesterday? Jangan lupa harus ada tanda tanya. Question mark ya, question mark. Oke. Jawabannya adalah
Kalau it wasn't cold outside yesterday, it wasn't. Jadi tidak dingin kok kemarin. Berarti no. Jawabannya adalah no. Aduh, no. Kenapa miring? It wasn't cold outside. Hmm? Error ya. Saya nggak tahu kenapa error. Oke. Ya. No. It wasn't. Was not cold outside yesterday. Oke. Begitu ya, Mbak. Sekarang nomor 2. Harusnya tadi Mbak Mei Hua ya. Tapi karena error, coba Mbak Marni. Berdasarkan contoh nomor 1, Mbak. They were sick last week. Apa Mbak Marni? Jawabannya. Suara saya terdengar kan? Jadi kalau depannya it harus kasih no. Enggak. It itu pengganti weather. Jadi gini loh. Jadi gini konsepnya ya. Kan di sini udah ada jawabannya. Nah, it ini itu harus diganti kata benda. Berhubung di sini menyatakan dingin, berarti cold itu mengacu ke weather. Udara ya. Cuacanya dingin gitu ya, weather. Was-nya itu disimpan di depan. Nah, cold-nya itu disimpan di tetap setelah ini. Itu rumusnya. Outside yesterday. Gitu loh, Mbak. Ya. Nanti nggak kelihatan kalau geser ke kanan. Saya kecilin aja deh. Dah, kelihatan nggak? Kelihatan belum? Aduh. Oke, Mbak Marni. Coba lihat konsep di atas, Mbak. Sekali lagi coba lihat di atas. Ini kan kata tanya. Oke. Were. Were-nya itu disimpan di depan ya. Jadi sudah pasti jawabannya ya. Sudah pasti jawabannya adalah were.
Were dulu disimpan di depan. Jadi were jawabannya. Kemudian apa? Were they, ya. Betul, were they sick yesterday atau last week? Lalu jawabannya no, karena tidak kan, were not kan. Kalau were di sini itu mereka sakit nggak minggu kemarin gitu. Jawabannya oh tidak, mereka tidak sakit. Gitu. Jadi jawabannya kalau were not itu jadi no. No. They were not sick last week. Oke, gitu ya. Baik. Coba Mbak Andini, nomor 3 Mbak. Di sini ada Don was at the office last Saturday. Coba Mbak Andini. Yang pertama, was-nya itu simpan di depan. Ya, pasti di depan ya. Simpan di depan ya, ingat ya. Oke, ditulis saja. Kalau nggak ada buku gelap-gelapan, diingat nanti. Was, kemudian itu Doni ya, Doni ya. Atau Don, itu nama orang itu Don. Yes, was Don. Kemudian lanjut aja at the office last Saturday. Nah, nggak ada it, Mbak. Nggak ada it, adanya at. Itu tinggal dipindahin aja, subjek dan verbnya itu dibalik. Tadinya was-nya itu yang kedua, dan subjeknya itu yang pertama. Sekarang, kalau kata tanya adalah to be-nya itu. To be-nya, was-nya itu di depan, kemudian subjeknya itu setelah was. Nah, ya. Paham Mbak Andini? Nah, ini jawabannya pasti. Kalau was, berarti jawabannya adalah yes. He was at the office last Saturday. Gitu. Oke, baik. Nanti diteruskan ya. Diisi ya. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Dibahas lagi ya. Ya, Mbak Andini, Mbak Marni. Nanti minggu depan dibahas lagi. Saya tanya nanti minggu depan. Dikerjakan ya. Gampang ini. Sama ya prosesnya. Enggak dikumpulin, tapi dibahas minggu depan. Oke, Mbak Andini. Nanti Mbak Andini catat aja apa yang nggak paham silakan ditanyakan. Atau sekarang silakan kalau Mbak Andini kurang paham silakan tanyakan. Was
bukan. Was itu kayak I am. Nggak ada arti, Mbak, was itu. Tapi kalau dari pertanyaan adalah was itu apakah ya? Apakah Don? Apakah Don itu ada di kantor Sabtu kemarin? Oh, apakah ya kalau was di sini? Tapi kalau was Donnya itu di Don was at the office last Saturday, ini bukan apakah lagi di sini. Don was at the office last Saturday. Don ada di kantor Sabtu kemarin. Itu. Was itu nggak ada artinya, tapi dia bisa berfungsi sebagai kata tanya menjadi apakah. Formatnya was-nya atau were-nya itu disimpan di depan sebelum subjek. Jadi was dulu, baru subjek, baru keterangan yang lainnya. Gitu loh, Mbak Andini. Oke. Ya, tinggal dipindah-pindah aja. Ya. Coba lagi deh, Mbak Andini. Coba lagi yang nomor 4. Ayo, coba lagi. Jadi apa? Yang lengkapnya gimana, Mbak Andini? Coba sok, nomor 4. Latihan. Iya, dilanjutkan. Was the car expensive? Nah, gitu. Ya, betul. Aduh, pinter deh. Ya, kita kursus privat ini, Mbak. Cuma kita berdua. Kursus privat, ya. Was the car expensive? Kemudian jawabannya adalah yes. Yes. The car was expensive. Ya, sampai nomor 4, Mbak Maifuza. Ini harusnya bisa diisi ya, teman-teman. Karena gampang. Ganti pindah ke depan, kemudian diikuti polanya. Nanti sisanya yang nomor 5 sampai nomor 8 coba dikerjakan teman-teman. Nanti minggu depan saya bahas lagi, kita bahas bersama lagi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti minggu depan bisa dibahas ya ini ya. Bisa dikerjakan ya. Oke. Gimana Mbak Anini, esai bagian 2? Mana esai bagian 2? Hah? Nomor 2 maksudnya? Atau gimana? Yang nomor berapa? Esai bagian 2 itu yang mana? Yang mana Mbak Andini? She was tired. Bagian 2 nomor 2 itu udah ada jawabannya.
Ini sudah ada jawabannya. Oh, maksudnya ini. Ini contoh. Di bawah bagian 2. Coba tunjuk aja. Coba tunjuk, Mbak. Mbak Andi ini bisa pakai ballpoint itu. Yang mana maksudnya? Nah, itu kan belum. Oke. Belum, Mbak. Yang ini belum ya. Bagian 2 tuh maksudnya ini ya. Oke. Yang di bawah nggak usah dulu. Kita bagian sini dulu ya. 5, 6, 7, 8. Oke. 5, 6, 7, 8 itu gampang. Kalau Mbak Andini ingin ngerjakan yang bagian B-nya, esainya, yo itu lebih bagus. Saya akan sangat senang sekali ya. Mbak Andini sudah mengerjakan bagian 2. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nggak usah ya, Mbak ya. Nomor 5, 6, 7, 8 aja. Baru nanti minggu depan kita bahas bareng lagi. Tapi harus dikerjakan dulu loh. Nggak dikumpulkan nggak apa-apa. Iya, gampang ya. Kalau udah paham gampang kan? Iya dong. Nggak ada yang susah. Oke, silakan. Ya nggak apa-apa dikerjain aja. Baik, teman-teman, saya kira cukup waktunya sampai di sini saja. Sudah lebih dari 1 jam lebih ya. 1 jam setengah ya pertemuan kita. Baik, tidak apa-apa. Tapi yang jelas minggu depan itu teman-teman setujunya tetap jam setengah 10 atau saya undur jam 10. Maksudnya teman-teman biar yang fleksibel itu jam berapa seperti itu ya. Jangan sampai nanti setengah 10 saya masuk, hanya ada Mbak Marni dan yang lainnya baru masuk jam 10 lebih. Kan itu jadi wasting time banget ya, buang-buang waktu gitu maksudnya. Saya ikuti jam kerja Mbak aja. Mbak jam kerja Mbak selesai jam berapa? Saya mulai kelasnya jam setelah Mbak selesai kerja gitu. Biar enak. Kan kita kelas itu cuma 1 jam, Mbak. Jadi kalau misalkan mulai jam setengah 10, berarti selesainya setengah 11. Nanti saya buat polling ya. Baik, saya tutup dulu kelasnya. Nanti saya buat polling. Oke. Oke, thank you guys.
If you have any question, please inbox or text to me by Facebook. And thank you very much for attending here in the classroom, and see you next week for the following exam here. Ya, thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Have a nice weekend. Have a nice day. Bye bye.